betapa kita membutuhkan Yesus. Matius 11 ayat 28, Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Hari ini jutaan manusia di dunia mengeluh dan menangis mencari pemuasan hati. Mereka mencarinya dalam uang, dalam gelar, dalam ketenaran, dalam nafsu. Semuanya kosong. Seperti yang pernah disampaikan seorang yang bernama Agustinus dalam bukunya My Confession, pengakuanku. Dia bilang, "Ya Tuhan, Engkau telah menciptakan kami dengan hati yang selalu resah dan gelisah sebelum kami mendapatkan ketentraman di dalam Engkau." Saudaraku yang hatinya gelisah, datanglah kepada Yesus. Bertobatlah dan katakan, "Tuhan, Engkau melihat hatiku yang kosong. Ampunilah dosaku, masuklah di dalam hidupku." Kalau engkau menjadikan Yesus hari ini sebagai Tuhan dan Raja, engkau diselamatkan oleh Tuhan. Hatimu akan penuh dengan sukacita. Saya teringat Raja Rock and Roll sepanjang masa yang sangat populer pada zamannya, Elvis Presley. Oh, kaya raya, tenar. Tetapi menjelang akhir hidupnya, dia minta seorang temannya yang bernama Denny Mirror. Dia bilang, "Denny, maukah engkau menyanyikan sebuah lagu bagiku?" Lagu apa, Elvis? Dan Elvis ternyata tidak minta lagu rock and roll untuk dinyanyikan. Elvis berkata, "Nyanyikan bagiku lagu Rock of Ages, batu karang yang teguh." Itulah Yesus Kristus. Rock of Ages, cleft for me. Let me hide myself in thee. Lihat saudara, Raja rock and roll menjelang akhir hayatnya, dia justru rindu Rock of Ages, Tuhan Yesus Kristus, menjadi perlindungan kehidupannya. Betapa kita membutuhkan Yesus. Yang kedua, mengapa kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja? Karena hanya Yesus yang bisa memberikan keselamatan kekal. Nabi hanya bisa memberikan tawaran keselamatan, bukan kepastian. Tapi Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku." Kisah Rasul 4 ayat 12, "Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali dalam nama Yesus." Yesus bukan cuma nabi, bukan cuma rasul. Dia adalah Tuhan Allah yang telah datang di dalam rupa manusia. Dia mencari orang berdosa, termasuk saya dan saudara. Dia memikul salib bukan karena kesalahannya, tapi karena dosa yang menyebabkan dia rela menanggungnya. Dosa kita, dosa saya dan saudara yang dipikulnya. Dan kalau engkau bertobat percaya, dosamu diampuni, engkau dijamin masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudaraku, undanglah Yesus hari ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terimalah berita Injil. Dan yang ketiga, kenapa Yesus harus kita jadikan sebagai perlengkapan senjata terang, sebagai Raja, sebagai Tuhan? Karena Yesus akan memakai kita menjadi alat terangnya. Kita berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 17, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Hidup yang kotor kita tinggalkan. Sekarang kita hidup baru, hidup yang dipakai untuk menyatakan kemuliaan Allah. Saya percaya Allah punya rencana sejak jutaan tahun yang lalu. Dia sedang memilih orang-orang percaya di akhir zaman untuk menjadi alatnya, dipakai Allah secara luar biasa. Dan saya mau katakan, orang yang sedang dia cari adalah engkau. Saudara yang sedang dicari oleh Allah. Saudara yang akan dipakai oleh Allah. Maukah engkau berkata, "Ini aku, utuslah aku ya Tuhan. Aku tidak mau menjadi alat iblis, tapi menjadi hamba Tuhan. Aku tidak mau mengikuti keinginan diriku sendiri, tapi keinginan Tuhan." Bahkan di masa pandemi ini, saya percaya ada revival besar akan terjadi. Saya membaca sejarah, ada revival after plague, atau setelah masa wabah. Abad ke-16, wabah pes terjadi di Jerman, di Eropa. Tetapi orang-orang Kristen tidak meninggalkan pos pelayanannya. Para pendeta, para dokter, wali kota Kristen tetap melayani masyarakat seperti biasa, walaupun mereka punya kemungkinan untuk tertular dan mati.
Tetapi kemudian orang melihat dedikasi dan pelayanan kasih para pengikut Kristus itu menjamah hati masyarakat non-Kristen, sehingga akhirnya penuaian jiwa terjadi. Bukankah hal itu juga bisa terjadi pada masa ini, ketika pandemi COVID-19 merajalela di mana-mana? Saudara, kita harus bangkit menjadi alat kemuliaan Allah, menyatakan kasih lewat pemberitaan Injil, lewat pelayanan kasih holistik, diakonia yang kita lakukan, supaya hati orang yang selama ini tertutup oleh Roh Kudus, hatinya digerakkan dan terbuka. Dan Matius 24 ayat 14 akan tergenapi pada zaman kita. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara, pada akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan kali kedua, mari kita berjaga-jaga. Hiduplah di dalam doa, intim dengan Tuhan. Hidup kudus, taat kepada firman, dan hidup untuk memberitakan Injil, sehingga kita dipakai menjadi alat kemuliaannya.